Kalau pelungguh lihat di dalam sejarah Islam, laik para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berjuang untuk apa? Memperoleh jannah. Apa itu jannah? Jannah maknanya syurga. Perjuangan dari para sahabat tidak hanya perjuangan dengan kata-kata, dekna sekedar perjuangan isi raos doang. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya perjuangan yang sekedar-sekedarnya, tetapi perjuangan yang mengorbankan bukan hanya harta, tetapi bahkan juga nyawa. Lue si mati syahid lek medan perang, lek medan perjuangan, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, perang si lain, perang untuk membela agama. Banyak yang meninggal. Siapa yang mereka tinggalkan? Meninggalkan istri, meninggalkan anak. Tetapi istri dan anak yang ditinggalkan tidak merasa sedih. Kenapa? Karena keluarga mereka yang meninggal di dalam menjalankan perjuangan agama untuk mencari keridhaan Allah. Nah, itu gambaran ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Kita lihat dalam Nahdlatul Wathon, banyak sekali cobaan-cobaan kita. Dan terus terang bapak-bapak ibu sekalian, si paling berat terhadapi cobaan-cobaan si datang lekan dalam diri kita. Apa cobaan-cobaan si datang lekan dalam diri kita? Cobaan si datang lekan dalam diri kita adalah yang disebut asyahawat atau hawa nafsu. Kenapa arak dengan NW, kita pada NW lagu, kenapa sampai terjadi pesualan coba? Kenapa? Ibu? Kenapa arak dengan pada satu organisasi lagu besual? Kenapa? Saling sumpah. Kenapa? Saling lanjak. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. A'da'ika alladhi baina jambaika. Si paling bahaya musuh adalah musuh si arak di antara dua tulang rusuk. Apa itu tulang rusuk? Ne barang ne. Apa si arak antara ne barang ne? Ne. Ate. Hawa nafsu. Nah, oleh karena itulah maka al-maghfurlah Maulana Syekh laik nggih. Coba pelungguh perhatian. Lek dalam pengajian seminggu sekali jelo Jumat pagi, al-maghfurlah Maulana Syekh lebih suka memilih kitab-kitab tasawuf si tak ajar lek murid-muridnya. Ilmu fikih beliau kuasai, ilmu tafsir beliau kuasai, ilmu segala macam ilmu agama beliau kuasai. Lagu si sering ajarna ita, kitab si sering ajarna le ita, ajarna murid-muridna bilang jelo Jumat kelima lek musholal abror adalah kitabut tasawuf. Apa kitabnya? Ihya Ulumuddin. Kenapa al-maghfurlah mengajar kitab tasawuf? Beliau ingin untuk memperbaiki hati dan jiwa muridnya. Melena meriri atin teh. Sebab apa? Apabila ati solah endah selapu awak. Apabila ati seda endah selapu awak. Penyakit si belik-belik arak li dalam ati. Demikian pula sifat-sifat si mulia-mulia endah arak li dalam ati. Aran sifatul ikhlas. Mbe tau na ikhlas no? Le imah, le nai, onde le dalam hati. Ara endah sifatut tawadhu, rendah hati. Mbe tau na? Le dalam hati. Ara endah sifatul yakin. Artinya yakin, benar-benar keyakinannya kokoh. Le mbe tau na?
dalam hati. Sebaliknya arah endah sifatul hasad, sifat dengki, hasad, al-hiqdu, betauna sifatul hiqdi, betauna sifatul hasad. Nah, jadi memang betul ternyata bapak-bapak ibu sekalian, mari kita bersama-sama mengobati hati kita nggih. Ngombe yang kunta ngobatin hati ente ibu-ibu. Hah? Beng uat merah noh? Apa? Beng minyak sumbawa? Beng balsam? Oh tidak. Kita mengobati hati seperti yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Salah satu fungsi, salah satu kegunaan, salah satu manfaat diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada manusia adalah untuk syifa'ul lima fis sudur. Jadi oat lekan penyakit-penyakit si arak le dalam ate manusia. Nah itulah bapak-bapak dan ibu sekalian, salah satu yang perlu untuk kita perbanyak mangkin iki telu-ilue baca Quran nggih. Mun baca Quran doang pinang otak teh ibu-ibu. No ara Quran no. Lek Quran no apa sih tertulis bilang jelo? Segala macam tertulis. Kadang-kadang tetu, lagu luwean dena tetu. Baca fitnah-fitnahan, baca segala macam kabar yang tidak keruan, akhirnya hati kita pun menjadi tidak tenang. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Masih teringat pesualan tah? Masih diingat, wah ada bejaguran bareng dengan? Oh, kita lupa. Kalau sudah membaca Al-Quran, ditarik hati kita oleh Al-Quran. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran.